Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Sulistiardi dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan data ialah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan data atau contoh. Karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan adalah median, mean, dan modus. Masing-masing dari ukuran pemusatan data tersebut memiliki kekurangan. Nilai tengah akan sangat dipengaruhi nilai pencilan. Median terlalu bervariasi untuk dijadikan parameter populasi, sedangkan modus hanya dapat diterapkan dalam data dengan ukuran yang besar. Dalam data berkelompok terdiri dari tabel, diagram garis, diagram batang, serta diagram lingkaran. Yang pertama ada mean. Keterangan dari rumusnya yaitu Fi sama dengan frekuensi untuk nilai I. Kedua, Xi sama dengan data ke-1 untuk data tunggal atau titik rentang tertentu ke data ke-1, yaitu data kelompok. Xs sama dengan titik tengah rataan sementara. Di sama dengan panjang interval antar rentang tertentu pada Xi dalam kurung jika Xs maka D adalah 0, di atasnya bernilai min dan di bawahnya bernilai plus. U sama dengan bilangan bulat. Jika Xs maka U adalah 0, di atasnya min serta di bawahnya plus. C sama dengan panjang interval kelas. Yang kedua ada median, yaitu keterangan dari rumusnya adalah yang pertama L2 sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan banyaknya data, dalam kurung EF 2 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, FMI sama dengan frekuensi kelas median, C sama dengan panjang interval kelas. Lalu modus. Keterangannya yang pertama LO sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, C sama dengan panjang interval kelas. Kuartil. Keterangannya I sama dengan 1, 2, atau 3, Li sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I, N sama dengan banyaknya data, dalam kurung EFI sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke-1, FQI sama dengan frekuensi kelas kuartil ke-1, C sama dengan panjangnya interval kelas. Desil. Keterangannya I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9, Li sama dengan tepi bawah kelas desil ke I, N banyaknya data, dalam kurung EFI sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I, FQI sama dengan frekuensi kelas desil ke I, C sama dengan panjang interval kelas. Lalu persentil. Keterangannya I sama dengan 1, 2, 3, sampai 99, Li sama dengan tepi bawah kelas persentil ke I, N sama dengan banyaknya data, dalam kurung EF tutup kurung I sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I, FQ I sama dengan frekuensi kelas persentil ke I, C sama dengan panjangnya interval kelas. Jenis-jenis ukuran penyebaran data.
Yang pertama 5 serangkai X min Q1, Q2, Q3, X max. Rataan 2 R2 sama dengan Q1 ditambah Q3 dibagi 2. Rataan 3 R3 sama dengan Q1 ditambah 2Q2 ditambah Q3 dibagi 2. Jangkauan atau rangka. J sama dengan X max dikurang X min. Jangkauan kuartil atau hamparan yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil QD sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 카메라 있는 거야?